Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Kami ingin mendengarkan suara-Mu, berbicaralah bagi kami Tuhan. Roh Kudus tolong kami, agar kami bisa menangkap suara Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan kitab Ibrani pasal 25 ayatnya yang ke-44, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kau miliki adalah dari antara bangsa-bangsa yang di sekelilingmu. Hanya dari antara merekalah kamu membeli budak laki-laki dan perempuan. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavus yang diberkati Tuhan, Tuhan selalu mengajar kepada kita lewat firman-Nya untuk bagaimana kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Karena firman Tuhan berkata, apa yang kau lakukan terhadap sesamamu sama dengan engkau melakukan terhadap aku Tuhan Allahmu. Nah, ini berarti bahwa kehidupan manusia satu dengan yang lainnya itu dia tidak bisa melakukan semena-mena terhadap keinginannya, tetapi dia harus melakukan berdasarkan aturan-aturan yang diatur untuk memberlakukan sesama. Seperti bacaan firman Tuhan, Allah berbicara kepada bangsa Israel untuk bagaimana mereka mengambil budak, yaitu budak laki-laki atau budak perempuan, tetapi mereka tidak bisa mengambil untuk menjadi milik mereka dari kalangan mereka sendiri atau kalangan orang Israel sendiri, tetapi mereka harus ambil dari bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Dan dari budak yang mereka ambil dari bangsa-bangsa sekitar mereka, budak itulah yang boleh mereka beli sebagai budak milik mereka. Nah, ini artinya Tuhan ingin mengajarkan kepada umat Tuhan untuk bagaimana mereka bisa menjaga kesenjangan kehidupan sosial antara satu dengan yang lainnya. Nah, seperti tadi saya katakan, firman Tuhan berkata, apa yang kamu lakukan terhadap sesamamu sama dengan kamu melakukan terhadap aku. Nah, itu berarti bahwa ketika mereka mengambil saudara mereka misalnya menjadi budak sesama mereka, terus mereka tidak memperlakukan itu dengan baik, misalnya mereka menyuruh bekerja tanpa dibayar, atau mereka menindas kehidupan budak itu dari bangsa mereka sendiri, orang Israel sendiri, itu berarti mereka sudah melakukan penindasan kepada saudara mereka. Nah, ini yang Tuhan ingin ajarkan kepada umat Israel supaya itu tidak terjadi dalam kehidupan mereka. Sebagai saudara bersaudara, bagaimana mereka hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Sebagai saudara bersaudara, bagaimana mereka harus melakukan kehidupan yang baik satu dengan yang lainnya. Nah, pertanyaannya, di zaman kita sekarang ini, zaman Yesus Kristus, kita percaya bahwa Yesus sudah datang ke dunia. Dan dia katakan dia adalah kasih itu sendiri. Dan kasih itu telah dia berikan bagi kehidupan saudara dan saya. Artinya dia memberikan hidupnya bagi kita. Karena dia tidak datang memberikan kasih karena dia tidak memiliki kasih, tapi kasih adalah dia sendiri. Dia datang memberikan hidupnya sebagai kasih bagi hidup saudara dan saya. Kasih itu sudah ada dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu dia mau mengajak kita lewat bagian kebenaran firman Tuhan ini. Di zaman Yesus Kristus ini, mari kita belajar untuk kita menyatakan kasih bagi sesama kita, terutama bagi saudara-saudara kita seiman. Seperti apa kata firman Tuhan, kita mengasihi satu dengan yang lainnya, kita melakukan yang baik satu dengan yang lainnya. Tidak boleh ada penindasan, tidak boleh ada kehidupan-kehidupan yang buruk seperti memperlakukan curang kepada saudara atau melakukan hal yang tidak baik kepada saudara. Nah, ini yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita menjalani hari-hari hidup kita, orang yang sudah memiliki kasih itu, bagaimana kita memperlakukan kasih terhadap sesama kita. Nah, oleh karena itu pencinta Klavus yang diberkati Tuhan, kalau firman Tuhan mengajari kita untuk kita hidup mengasihi, mari kita belajar untuk hidup mengasihi. Karena ketika kita mampu mengasihi, maka tandanya kasih itu bermanifestasi melalui seluruh kehidupan kita. Hari-hari ini kita melihat ada banyak orang, walaupun dia seiman,
Tetapi kita lihat ada banyak orang itu melakukan banyak hal kejahatan sampai tidak memandang ini saudaranya atau apakah ini orang sesamanya, tetapi dia melakukan kejahatan, pembunuhan, ada juga hal-hal kehidupan yang saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Itu terjadi hari-hari ini, saudara. Nah, itu pertanda bahwa kasih Tuhan itu sudah hilang dari kehidupan setiap orang. Mengapa hilang? Karena orang itu tidak membangun kehidupannya dengan Tuhan, tapi dia hidup menurut apa kata dunia ini. Nah, pastikan saudara dan saya sebagai orang Kristen, kita tidak melakukan hal itu dalam hidup kita. Marilah kita hidup terus terhubung dengan Tuhan. Kita bersyukur karena Dia setelah memberikan hidupnya bagi kita, itu nature-nya, sifat kasih itu telah kita miliki. Mari kita membangun kehidupan kasih kita terhadap sesama kita. Dengan demikian maka hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan hidup kita bisa memuliakan Tuhan. Karena Tuhan memberikan kasih-Nya bagi kita supaya kasih itu bermanifestasi melalui hidup kita. Oleh karena itu pencinta Klavus yang diberkati Tuhan, menjalani hari-hari hidup kita di bulan yang baru ini, mari kita terus berjalan menyatakan kasih kepada sesama kita. Pastikan kita hidup mampu menyatakan apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Kalau Dia mengasihi saudara dan saya, mari kita belajar untuk mengasihi sesama kita. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita, memampukan kita hidup menyatakan kasih bagi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Ajari kami untuk memberlakukan kasih dalam kehidupan kami. Engkau yang adalah kasih itu sendiri, kami telah miliki dalam hidup kami. Mampukan kami untuk melakukan kasih bagi sesama kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.